Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata bukan Gibran, bukan Zulhas dan bukan AHY begitu kan ya, melainkan Pak Safri Samsudin yang menjadi calon kuat cawapres Prabowo di tahun 2029. Wih. Ternyata idolaku yang masuk bursa calon ya cawapres ya di tahun 2029. Tapi pertanyaannya siapa yang mau mendukung begitu kan? Tapi kita lihat saja sejarahnya. Sekarang satu-satunya menteri yang paling ya kinerjanya yang paling bagus ya yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto adalah Pak Safri Samsudin. Kita lihat saja begitu kan ya, seperti bencana di Aceh, di Sumatera Utara, ya, di Sumut dan sebagainya, ya, atas koordinir dari Pak Safri Samsudin begitu kan ya, berjalan dengan lancar. Mulai dari TNI yang bekerja di situ begitu kan. Ini kan menandakan bahwa layaklah untuk menjadi seorang cawapres. Kalau ini saya dukung, Bos. Ya, kenapa saya dukung? Ya, karena satu, ya dia adalah calon idola saya Pak Safri Samsudin begitu kan ya, tanpa takut kepada siapapun dia diberantas begitu. Salah satunya di Imit Morowali begitu kan, diberantas oleh Pak Safri Samsudin. Nah, orang banyak muncul spekulasi, bagaimana kalau Gibran, bagaimana kalau Sulhas, bagaimana AHY? Memang dia punya partai, tapi kita lihat saja masyarakat, tentunya pemimpin-pemimpin kita ya butuh orang-orang yang kuat. Walaupun di kalangan militer, mantan militer begitu, tapi nggak ada masalah, yang penting pro terhadap rakyat. Pertanyaannya lantas bagaimana Gibran? Apakah Gibran pensiun secara dini? Dalam dunia politik apa yang diharapkan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Misalnya, dia bukan ketua umum partai. Dia tidak berafiliasi kepada partai, ke PSI. Ya PSI kan masih partai kecil begitu kan. Di parlemen saja tidak lolos kok. Jadi saya kira Pak Safri Samsudin ini jalan terbaik menuju Indonesia kalau menurut saya, kayak karena dia berani, Bos, ya, karena dia berani. Nah, banyak muncul spekulasi ya di berbagai media sosial begitu mengatakan, wih, kalau Pak Safri Samsudin menjadi wakil presiden, saya kira begitu kan, saya kira inilah kayak bagus. Dukungan dari tokoh oposisi begitu kan ya, dari dari misalnya dari Luhut ya, terus kemudian dari tokoh-tokoh polisi Said Didu ya, Gatot Nurmantio, terus kemudian Pak Abraham Samad, dia pasti akan mendukung, mendukung Pak Safri Samsudin begitu. Karena Pak Samsudin ini posisinya sangat kuat hari ini, ya. Dia bukan tidak terafiliasi yang namanya termol, tidak terafiliasi kepada tokoh oposisi, dia berada di tengah begitu kan. Saya kira ini sangat tepat sekali ya. Kalau menjadi wakil presiden, masa Gibran lagi? Publik kan bertanya-tanya begitu kan. Nah, kalau bukan Gibran, bukan Zulhas, bukan Caimin atau AHY, ya, melainkan ini adalah Pak Safri Samsudin yang berpeluang besar mendampingi Presiden Prabowo Subianto, maka ini kan tidak lepas yang namanya sahabat karib ya dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang sama-sama tamatan akabri begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Safri Samsudin ini sangat dibutuhkan tenaganya begitu. Ya, salah satunya untuk memberesi tambang-tambang ilegal ya, seperti muncul kasus yang kemarin seperti Imit Morowali begitu diselesaikan secara baik, tambang-tambang ilegal ya dihajar langsung oleh Pak Safri Samsudin. Ini kan sebuah terobosan baru atas keberanian dari Pak Safri Samsudin. Dia tidak terefleksi kepada yang namanya geng Solo dan sebagainya. Ini langkah yang bagus, Bos. Saya setuju dengan itu begitu kan. Tapi kalau wakil presidennya adalah misalnya Bahlil, ya Gibran, Zulhas, perlu dipertanyakan juga begitu kan ya. Artinya ya popularitas dari masyarakat ini saya kira agak jauh begitu kan ya. Malah tambah blunder di situ begitu. Nah, ada juga kecenderungan bahwa pada periode kedua Presiden Prabowo Subianto sejak SBY termasuk Jokowi yang dipilih sebagai cawapres adalah tokoh senior yang kecil kemungkinan ikut nyapres ya pada pilpres berikutnya. Yakni adalah misalnya Pak SBY menggandeng ya Budiono, Jokowi menggandeng Kiai Ma'ruf Amin begitu kan. Nah, benar saja Budiono ya tak ikut nyapres 2019 dan Kiai Ma'ruf Amin tak ikut nyapres di 2024. Bukan mustahil Presiden Prabowo Subianto itu juga mengikuti ya pola yang sama, mencari cawapres tokoh senior yang diterima dari semua pihak dan kecil kemungkinan ya
apa namanya, ikut nyapres begitu kan. Yang namanya Pak Safri Samsudin itu. Makanya ini layak diperhitungkan. Kalau ini layak diperhitungkan, maka kemudian saya perlu apresiasi yang sangat luar biasa. Ternyata idola kita begitu kan ya. Idola kita Pak Safri Samsudin ini saya dorong, saya dukung Pak. Kalau bisa saya jadi tim sukses Bapak. Ya yang namanya politik begitu bagus begitu kan. Nah, coba kita lihat saja, tidak ada saja ya sahabat karib Prabowo, tapi Pak Safri Samsudin ini juga diterima tokoh oposisi atau yang kritis terhadap pemerintahan di kalangan para ulama dan umat ya. Kalau dulu ada istilah tentara merah ya dan tentara hijau, Pak Safri Samsudin ini tentara hijau ya, pasangan Prabowo yang terkuat Pilpres 2029 nanti. Bisa saja jargonnya seperti itu, ya tagline-nya seperti itu begitu kan. Nah, partai-partai ya seperti Partai Demokrat, seperti Partai PKS, seperti Partai Nasdem yang belum lama ya bertemu dengan Pak Safri Samsudin, rasanya tak akan menolak jika ya Prabowo memilih Pak Safri Samsudin. Seperti ya yang penting kita diterima oleh kalangan masyarakat, seperti kayak Ma'ruf Amin diterima oleh kalangan partai begitu kan ya, termasuk PAN, PKB, Golkar, PDIP dan sebagainya ya, sebagai pemenang mungkin ya akan memiliki calon sendiri begitu kan, walaupun sekarang kita lihat saja apa yang diusulkan dari partai-partai yang lain. PKB misalnya siapa? Masa Muhaimin lagi begitu kan? Muhaimin kan Kiok. Partai Demokrat AHY, mungkin ya AHY lebih dekat begitu kan ya. Terus kemudian Gibran agak jauh. Dibandingkan Gibran yang mending Bahlil begitu kan ya. Terus kemudian siapa lagi? PDIP, Puan Maharani begitu kan. Saya kira yang paling dekat untuk diterima di kalangan partai itu adalah Pak Safri Samsudin pastinya. Ya, kalau AHY ya saya kira Partai Golkar masih agak nuansa-nuansa menolak, seperti PDP nuansa-nuansa menolak begitu kan. Presiden Prabowo Subianto ini mencari tokoh senior yang kemudian diterima di kalangan partai itu begitu. Pak Safri Samsudin di tokoh oposisi masuk, ya di tokoh koalisi masuk. Semua pintu-pintu masuk partai-partai yang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, yaitu melalui Pak Safri Samsudin begitu kan. Ini kan sahabat karib begitu kan. Ya seandainya Pak Safri Samsudin ini bertemu ya dua mata dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini, mungkin saling ketemu canda tawa seperti biasa. Seperti halaynya bukan presiden dan menteri begitu kan ya. Tapi karena dianggap ya akrabnya luar biasa begitu. Tapi kalau di luar kan tetap siap terhadap siap gerak begitu kan. Yang menghormati sebagai seorang presiden. Kalau bertemu berdua saya yakin masih canda tawa seperti kenangan lama begitu kan. Nah, ini yang saya maksud bahwa Pak Safri Samsudin ini bisa saja ini masuk begitu di kelanggangan politik begitu kan. Nah, banyak komentar-komentar netizen yang justru setuju begitu kan. Salah satunya coba kita lihat ya partai-partai ini begitu ya. Membaca peta politik global yang menentu sosok seperti Pak Safri Samsudin ini sangatlah tepat. Prabowo Safri sangat kuat dan pastilah disegani dunia internasional. Bukan mustahil. Inilah sosok Dwi Tunggal sejati sebenarnya, teruji puluhan tahun dalam suka duka keduanya tak terpisahkan. Apalagi belakangan Presiden Prabowo Subianto sepertinya ruangan luas kepada Pak Safri Samsudin ya, Menhan ya, Dewan Pertahanan Nasional ya, Satgas PKH, Safri ya juga sudah turun ke pesantren-pesantren. Pertahanan nasional tak lagi diartikan sempit hanya mengurusi tentara perang saja. Kalau Prabowo Subianto memilih Pak Safri, ya Pak Safri, rasanya tidak ada yang tidak menerima. Apalagi iri. Termasuk Jokowi, komunitas apa yang sudah dilakukan Prabowo akan lebih terjamin. Dan kalau diperlukan Pak Safri Samsudin bisa saja maju ya untuk Pilpres 2034. Kalau kondisi memungkinkan, Indonesia tidak akan ya tambal sulam lagi seperti sebelumnya. Semoga saja. Ini salah satu kutipan begitu kan. Artinya sangat mumpuni dan saya setuju kalau Pak Safri Samsudin ini begitu kan, ya. Ya kalau bisa lah saya mau jadi tim sukses Pak Safri Samsudin. Ini langkah yang bagus. Karena sekarang ini coba kita lihat saja. Daerah Jokowi mengambil yang namanya Kiai Ma'ruf Amin. Ya, Kiai Ma'ruf Amin ini kan diterima di kalangan masyarakat begitu kan ya. Pak JK pada waktu diterima di kalangan masyarakat. Semuanya wakil presiden itu adalah senior-senior yang diterima oleh kalangan partai. Jadi artinya apa? Sangat disayangkan Presiden Prabowo Subianto ini kalau tidak mengambil tokoh senior begitu kan ya. Kalau hanya ingin mengambil Gibran lagi ya bisa saja ini blunder pos. Ya kesempatan sebenarnya. Saya kira bahwa Pak Safri Samsudin ini ya
apa namanya, orangnya kan sangat sangat apa namanya, sangat berani begitu, tidak takut pada siapapun di situ begitu. Ini saya setuju dengan pendapat itu begitu kan ya. Ya walaupun bukan partai, ya silakan begitu kan ya, tergantung dari situasi dan kondisinya begitu ya. Jadi calon-calon yang kemudian muncul hari ini bisa saja akan menjadi calon di tahun 2029 begitu, seperti partai-partai itu begitu kan. Tapi sangat disayangkan, Prabowo kan partai begitu kan. Pak Dasko bisa mengakomodir di parlemen begitu kan ya. Ya Pak Safri Samsudin ini kan tidak masuk partai A, partai B begitu kan ya. Dia independen secara pribadi begitu. Makanya ini layak lah begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.